Pujian Prabowo kepada Jokowi nggak perlu ditanggapi, ada niat terselubung. Saya masuk kabinet, saya lebih lihat bagaimana beliau kerja, dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolor di sini atau apa, saya yakin beliau nasionalis, beliau mikirin rakyat. Bahwa pembelaan Prabowo terhadap Jokowi dalam beberapa hal ini bukan melulu soal kewajiban konstitusional sebagai pembantu dan menteri, tapi ini menyangkut satu, Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa politik akomodasi yang selama ini dilakukan oleh Jokowi terhadap Prabowo bukan hanya sekedar ingin meredam suasana politik yang ada, tapi Prabowo ingin menunjukkan bahwa dirinya cukup total secara politik, sudah tidak ada jarak psikologis yang cukup kuat antara Prabowo dan Jokowi. Tokoh yang biasa dipanggil dengan angka 08 ini ya bisa saja mau merebut simpati Presiden Jokowi terkait dengan dukungan Pilpres 2024 nanti. Ini sangat wajar dan sah-sah saja sih, boleh saja. Apalagi memang Prabowo ini dikenal salah satu menteri yang sangat taat kepada Presiden Jokowi. Padahal ketua umum partai besar, runner-up pemilu, capres paling berpengalaman. Dan tentu tidak ada pilihan lain bagi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk selalu menegaskan posisinya mendukung posisi politik Presiden. Dan di antara ketum-ketum partai politik yang saat ini menjadi menteri, saya melihat yang paling biasa dipegang oleh Pak Jokowi saat ini adalah Pak Prabowo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Beredar video Prabowo memuji-muji Jokowi setinggi langit dan membuat banyak pendukung Jokowi kelepek-kelepek trek kapal seperti bocah kemarin sore. Ya, di akhir video Prabowo mengatakan bahwa ketika dia masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi menjadi bawahannya, dia katanya kaget melihat bagaimana tim kepresidenan dari menteri-menterinya yang bisa membawa nama bangsa dan lain-lainnya. Yang nggak penting sebetulnya untuk mengatakan dan memuji Joko Widodo setinggi langit. Mungkin sampai mentok langit ke-7 Prabowo memuja-muji Presiden Jokowi. Dan kalau ada langit di atas langit, mungkin Prabowo tembus saja ke sana. Buat apa? Yang dikatakan Prabowo ini nggak bisa dipegang dan seperti tetangga punya susu bisa dinikmati, tapi nggak bisa dianggap sebagai hal yang milik sendiri. Apa yang dikatakan Prabowo sebenarnya memang tidaklah salah. Disuruh kalau mau kita katakan lebih jujur lagi, masih banyak hal-hal yang bisa diangkat dari Presiden Joko Widodo selain apa yang disebut-sebut oleh Prabowo Subianto kemarin. Ini hati dari Presiden Jokowi tulus untuk rakyat dan kerja kerasnya hanya untuk negara ini. Bahkan disebut nasionalis dan Pancasilais. Joko Widodo sudah menunjukkan hal itu dengan sangat amat terang benderang. Artinya, saya mencurigai bahwa Prabowo ini hanya membela terhadap apa yang menjadi faktor dengan dan pengakuan publik di dunia nyata yang sangat jelas dan disorot oleh masyarakat berbagai media. Prabowo mungkin mengatakan dan mengucapkan pujiannya kepada Presiden Jokowi demi untuk elektabilitasnya yang lagi turun agar cepat-cepat naik. Saya mencurigai hal ini karena memang dari awal saya tak bisa percaya dengan Prabowo Subianto, apalagi sejak dia melakukan sujud syukur pura-pura. Ingat di TV One pada tahun 2014 dan 2019, Prabowo dengan gak tahu dirinya menyebarkan berita bohong bahwa dirinya menang. Orang ini memang gak punya malu dan aji mumpung terus-menerus untuk menggerogoti Presiden Jokowi, baik dari internal maupun eksternal. Dia pun menggunakan dan menyebarkan hoaks yang memunculkan oleh Ratna Sarumpait di depan media. Dan dengan secara nasional, semua yang dia pernah kerjakan dan kepalsuan-kepalsuan yang disebarkan dari mulutnya, dia akan serta-merta membuat rakyat Indonesia yang sudah pintar-pintar ini. Lu boleh dong saya menduga bahwa Menteri Pertahanan yang sampai sekarang kinerjanya nggak terbukti bagus, sedang panik dan ingin selamat menaikkan elektabilitasnya sebagai calon presiden pada 2024 nanti. Ya, saya berharap para pendukung Jokowi tetap solid dan satu suara menolak Prabowo Subianto maju sebagai capres
Prabowo saja kita tolak, apalagi Anies Baswedan dan kawan-kawannya bukan orang seperti Prabowo. Ini nggak masuk hitungan rakyat Indonesia untuk maju lagi ke Pilpres 2024. Bisa saja dia per hari ini mendapatkan suara yang cukup tinggi, meskipun masih ada di bawah Ganjar Pranowo. Kita nggak butuh pemimpin dengan mentalitas seperti Prabowo yang selalu membawa masa lalu dan mengagung-agungkan. Lalu kita juga nggak butuh pemimpin dengan mentalitas tukang ngomong dan nggak ada rekam jejak yang baik seperti Anies. Kita nggak perlu pemimpin pada tahun 2024 yang menggunakan politik identitas dan pernah naik ke mobil ormas terlarang. Kita butuh pemimpin yang bersih dan Pancasilais. Kita butuh pemimpin yang merangkul seluruh suku, agama, ras, dan antar golongan, ketimbang pemimpin yang menggunakan kesukuan untuk menang, seperti Anies. Sesuai, dan kita nggak butuh orang seperti Prabowo yang pernah menyebarkan hoaks, karena akan itu menjadi presiden buruk bagi negara ini. Jika dia menang, kalau Prabowo menang, saya yakin pada tahun 2019 kemarin, Indonesia akan susut. Dan Tuhan baik memberikan Presiden Jokowi kesempatan kedua untuk memimpin Indonesia. Nggak bisa dibayangkan betapa gampangnya Prabowo untuk ditumbangkan jika dia jadi presiden. Dan hal ini pun berlaku di tahun 2020 juga. Prabowo jadi presiden ya gampang banget dijatuhkan. Ungkap saja semua rekam jejak yang dia pernah lakukan selama ini dengan sujud syukur yang tertukar pada 2 kali berturut-turut, lalu mengatakan Indonesia bubar pada tahun 2030 sampai menyebabkan Ratna Sarumpait yang digebukin, padahal cuma operasi plastik. Hoax. Beredar video Prabowo memuji-muji Jokowi setinggi langit dan membuat banyak pendukung Jokowi kelepak-kelepak. Trek kapal seperti bocah kemarin sore. Ya, di akhir video Prabowo mengatakan bahwa ketika dia masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi menjadi bawahannya, dia katanya kaget melihat bagaimana tim kepresidenan dari menteri-menterinya yang bisa membawa nama bangsa dan lain-lainnya. Yang nggak penting sebetulnya untuk mengatakan dan memuji Joko Widodo setinggi langit. Mungkin sampai mentok langit ke-7. Prabowo memuja-muji Presiden Jokowi. Dan kalau ada langit di atas langit, mungkin Prabowo tembus saja ke sana. Buat apa? Yang dikatakan Prabowo ini nggak bisa dipegang dan seperti tetangga punya susu bisa dinikmati, tapi nggak bisa dianggap sebagai hal yang milik sendiri. Apa yang dikatakan Prabowo sebenarnya memang tidaklah salah. Disuruh kalau mau kita katakan lebih jujur lagi, masih banyak hal-hal yang bisa diangkat dari Presiden Joko Widodo selain apa yang disebut-sebut oleh Prabowo Subianto kemarin. Ini hati dari Presiden Jokowi tulus untuk rakyat dan kerja kerasnya hanya untuk negara ini. Bahkan disebut nasionalis dan Pancasilais. Joko Widodo sudah menunjukkan hal itu dengan sangat amat terang benderang. Artinya, saya mencurigai bahwa Prabowo ini hanya membela terhadap apa yang menjadi faktor dengan dan pengakuan publik di dunia nyata yang sangat jelas dan disorot oleh masyarakat berbagai media. Prabowo mungkin mengatakan dan mengucapkan pujiannya kepada Presiden Jokowi demi untuk elektabilitasnya yang lagi turun agar cepat-cepat naik. Saya mencurigai hal ini karena memang dari awal saya tak bisa percaya dengan Prabowo Subianto, apalagi sejak dia melakukan sujud syukur pura-pura. Ingat di TV One pada tahun 2014 dan 2019, Prabowo dengan gak tahu dirinya menyebarkan berita bohong bahwa dirinya menang. Orang ini memang gak punya malu dan aji mumpung terus-menerus untuk menggerogoti Presiden Jokowi, baik dari internal maupun eksternal. Dia pun menggunakan dan menyebarkan hoaks yang memunculkan oleh Ratna Sarumpait di depan media. Dan dengan secara nasional, semua yang dia pernah kerjakan dan kepalsuan-kepalsuan yang disebarkan dari mulutnya, dia akan serta-merta membuat rakyat Indonesia yang sudah pintar-pintar ini. Lu boleh dong saya menduga bahwa Menteri Pertahanan yang sampai sekarang kinerjanya nggak terbukti bagus sedang panik dan ingin selamat menaikkan elektabilitasnya sebagai calon presiden pada 2024 nanti. Indonesia tanah air beta
bangsa